Satu orang pimpin doa, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran fisika, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Siap seluruhnya, siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Duduk siap gerak, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Baik anak-anak, kita akan mulai saja langsung pembelajaran kita pagi ini. Tadi Ibu sudah memberikan video ya. Sudah ditonton belum videonya? Tentang apa? Tentang usaha, Bu. Tentang usaha. Apa ceritanya di situ? Ya, Tentang Bu, apa? di situ ada seseorang yang mendorong mobil, Bu. Lalu dia merasa bahwa dia telah melakukan usaha dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam fisika dia masih belum melakukan usaha karena mobil tersebut tidak bergerak, Bu. Iya, mobil tersebut tidak bergerak. Oke, ada yang mau menambahkan? Siap, Bu. Videonya menjelaskan tentang pengertian usaha, Bu. Apa? Jika ada seseorang yang mendorong sebuah benda, namun benda itu tidak bergerak, maka orang itu tidak menghasilkan usaha, Bu. Jadi, apa bedanya dalam kehidupan sehari-hari dengan dalam fisika pengertian usaha itu? Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Ya, oke, boleh. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia. Ya, dalam fisika, definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini contoh videonya tadi sudah. Kita langsung masuk ke intinya. Ini usaha oleh gaya searah dengan arah perpindahannya. Searah ya, jadi kita pakai usahanya nanti semua positif karena dia searah. Contohnya seperti ini. Ini ada bidang datar. Ini bidang datar ya, ini namanya bidang. Permukaan, datar. Kemudian ada balok yang ditarik seperti ini, bergeser dia, berpindah tempat. Nah, menjadi posisi akhirnya di sini dan posisi awalnya di sini dengan besar F. Ini ditarik tadi sehingga dia berpindah tempat. Nah, dia berpindah tempat berarti dia memiliki perpindahan yang disebut dengan S. Gaya itu F, perpindahan itu S. Dari sini kita bisa mendapatkan formula dari usaha. Apa itu formula dari usaha? Hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar. Ingat, garis bawahi. Komponen gaya yang sejajar. Ya, sejajar. Jadi yang sejajar yang mana? Nih F, sejajar dengan perpindahan. Sejajar nih permukaannya horizontal, berarti gaya yang sejajar juga yang horizontal ya. Jadi hanya ada F dan S, sehingga bisa kita buat usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Gaya itu F, satuannya Newton. S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Jadi nanti satuan dari usaha adalah Newton meter atau Joule ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Anak-anak langsung siapkan alat tulismu ya. Kita hitung langsung siapa yang duluan dapat jawabannya. Boleh diberitahukan. Sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya 30 Newton ke kanan, sama persis kayak gambar ini ke kanan, dengan F-nya nilainya 30. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, ingat, ini masih cm. Ya, jadi kalau untuk mengalihkannya harus dirubah dulu ke meter. Maka hitunglah usaha. Ya, sudah dapat? 15 Joule. 15 Joule? Sudah, Bu. Kita cek, benar nggak jawabannya Yeremia? Teman-teman yang lain juga hitung. Ya, kita lihat dulu. Apa yang diketahui? 30 Newton. S-nya dirubah ke meter 0,5. Dari sini aja udah terlihat ya Yeremia. Bagaimana caranya? Seperti kan udah dapat F-nya, Bu, yaitu 30 Newton.
Ya. Lalu S-nya kan perbedaannya yaitu 50 cm, diubah ke meter jadi 0,5 Bu. Jadi 30 kali 0,5 jadi 15. Oke, benar sekali ya. Mudah kan? Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh Gaya pada balok tersebut adalah sebesar 15 joule. Kita lanjut ke berikutnya. Usaha yang membentuk sudut terhadap perpindahannya pada bidang horizontal listing. Masih pada bidang seperti tadi, horizontal atau datar, namun di sini ditambah bidangnya licin dan ditambah dia membentuk sudut. Nah, seperti ini. Coba perhatikan animasinya. Ini sebuah balok yang ditarik ya. Baloknya ditarik sehingga posisi akhirnya di sini, karena dia tadi ditarik tapi ada membentuk sudut. Sudutnya ini alfa. Ya, sudutnya alfa. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Sama, karena dia ditarik ada perpindahan, berarti ada usaha ya. Nah, yang mana yang digunakan? F ini kah atau F cos alpha yang dipakai untuk persamaan usahanya? F cos alpha, Bu. Kenapa F cos alpha? Karena dia bidang horizontal, jadi dia yang lurus saja, Bu. Yang sejajar lebih tepatnya. Yang Ya, searah. iya, yang sejajar. Makanya ini kan F-nya ini nggak disumbu nih, nggak di X, nggak di Y kan F ini. Nah, sehingga diproyeksikan, ini pelajaran kita di hukum Newton, diproyeksikan ke X. Kalau diproyeksikan ke X dia sejajar sumbu. Nah, kenapa dia jadi F cos bukan F sin di sini? Karena sumbunya ini dekat dengan sudut. Ini sudutnya nih, ini yang disebut dengan dekat sudut. Dekat sudut dia jadi cos. Nanti kalau ada diproyeksikan ke sumbu Y ke atas, ya itu jadi sin karena dia jauh dari sudut. Sudutnya di sini, sumbunya di sini, maka jadi sin. Ingat ya. Jadi kalau dia dekat sudut dia cos. Nah, untuk bidang horizontal nanti yang dipakai selalu cos. Ya, untuk bidang horizontal. Jadi nanti formulanya seperti yang disampaikan tadi adalah W cos alpha dikali S. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya, siapa yang bisa nih? Sebuah benda dengan massa 4 kg berada pada sebuah bidang datar. 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal licin. Nah, kalau ada dikatakan sudut, maka anak-anak harus mengingat untuk sudut-sudut istimewa itu tabel trigonometri. Biasanya yang digunakan 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nah, itu sudut-sudut istimewa. Jadi nanti dicari dulu cos dari 60 berapa. Jika benda tersebut berpindah sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan. Berapa besar usahanya? Cos 60 berapa? 1,2. Nah, jadi berapa besarnya? F-nya 50 cos 60. Jadi 50 dikali setengah. 50 dikali setengah 25. 25 dikali 4 100, Bu. Oke, baik. Jawabannya benar, 100 Joule. Nah, ini cuman Ibu pindah aja ya. S-nya Ibu pindah ke depan untuk mempermudah perkalian aja. Tapi sebenarnya nggak masalah kok. Kalau misalnya posisinya di sini nanti 50 kali setengah 25, 25 kali 4 100. Atau boleh seperti ini, 50 kali 4 200 dikali cos 60 itu setengah jadi 100 Joule. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh Gaya yang membentuk sudut pada balok di bidang datar tersebut adalah 100 Joule. Next, berikutnya ini masih bidang horizontal licin ya. Nah, sekarang kita coba ini aja dulu. Ayo berlatih. Ibu beri waktu sekitar 1 menit. Silahkan dicari. Ini Tono menarik mobil-mobilan dengan gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Tentukan usaha yang dilakukan Tono. Jika tali tarikannya membentuk 0 derajat, 30 derajat, 60, dan 90 terhadap arah perpindahannya. Buatlah kesimpulan dari peristiwa tersebut tentang pengaruh sudut terhadap besar usaha yang dihasilkan. Nah, sebelum kamu menghitung, kamu cari dulu cos dari 0 derajat berapa, cos dari 30 berapa, cos 60 berapa. Kan jadi nanti tinggal dikali saja langsung dengan F-nya dan dengan S-nya. Cos 0 berapa?
Siap 1. 1. Lalu cos 30 Setengah akar 3. setengah akar 3. Cos 60 setengah. Kalau cos 90 Siap 0 Bu. 0. Oke, ya. Jadi nanti kalau cos 0 hasilnya berapa? Siap 200 joule Bu. 200 joule dari 20 dikali 10. 10 ya, dikalikan 1 ya, karena cos 0 itu 1. Oke, dapat. Kalau cos 30 hasilnya berapa? Siap 100 akar 3 joule, Bu. Ya, yang C-nya Siap 100 joule. 100. Yang D Siap 0 joule, Bu. 0. Oke, bisa dilihat ya. Tadi 200, 100 akar 3, 100 sampai 0. Berarti dia mengalami penurunan usaha. Buat kesimpulannya, apa pengaruh sudut terhadap besar usaha yang dihasilkan? Semakin besar sudut, maka usaha yang dihasilkan semakin Siap kecil. kecil. Bahkan sampai pada sudut terbesar, yaitu 90 derajat tegak lurus, maka usaha yang dihasilkan sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari nih ya, siapa yang pernah ngangkat karung beras? Siap pernah Bu. Yang berapa kilo? Yang berapa kilo? Siap yang pasti berat Bu. Ya, tapi kamu angkat. Siap diangkat Bu. Kalau sangat berat, tapi diharuskan kamu memindahkannya, bagaimana caranya? Siap menambah gayanya Bu, dibantu orang Bu. Kalau nggak ada orang, cuman kamu sendiri. Siap kalau dipikir kalau misalnya nggak ada apa namanya Bu? Seperti roda gitu Bu, buat angkutnya Bu. Kalau nggak ada itu, ini praktek usaha loh dalam kehidupan sehari-hari nih yang ibu tanya. Siap kalau misalkan nggak ada semuanya Bu, berarti berasnya dipisah-pisah aja Bu, diambil bisa jadi Siap ditarik Bu. Ditarik. Siap ditarik, Bu. Iya, kan berat Bu, nggak bisa ditarik Bu. bisa. Tapi ingat sudutnya tadi, lihat. Kalau kamu mau usahamu besar jadinya, kamu harus gunakan sudut yang kecil. Ditarik tapi dengan sudut yang kecil. Ya. Oke, next berikutnya. Baik, usaha yang membentuk sudut terhadap perpindahan nih bidang kasar. Tadi bidang licin, sekarang bidang kasar. Apa bedanya licin dan kasar? Bedanya apa? Ada gaya gesek. Gaya geseknya ke arah mana? Berlawanan Berlawanan arah. Oke, kita lihat. Sekarang ada ditarik dengan gaya F, lebih lambat sedikit dibandingkan tadi. Jadi bidang licin karena dia ada gaya geseknya ya. Bidangnya kasar. Posisi awalnya di sini, posisi akhir di sini. Sama, membentuk sudut cos. Ya, pokoknya kalau dia masih bisa bidang datar cos. Cuman bedanya ada gaya gesek arahnya berlawanan. Jadi apa yang ada di sejajar bidang? Ada F cos, ada F gesek, tapi arahnya berlawanan. Jadi jadinya formulanya apa? Ini jadi formulanya. F cos alpha dikurangi dulu dengan F gesek, baru kali dengan perpindahannya. Nah, coba contoh soalnya, ayo. Benda massa 4 kg berada pada bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya 50 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal kasar. Ya, bidang kasar. Nah, karena bidang kasar, maka ada gaya gesek di sini. Gaya geseknya 20 Newton dan benda berpindah sejauh 4 meter. Maka itulah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Berapa usahanya? Berapa hasilnya? 20 joule. Dari mana? Coba sampaikan. 50 cos 60 derajat itu 50 dikali 1/2. Hasilnya 25. Kemudian 25 dikurang 20, hasilnya 5. Kemudian dikali 4. Oke, jawabanmu benar ya Rensi ya tadi ya. Nah, jadi jawabannya 20 joule. Dari sini caranya. 50 dikali setengah 25. 25 dikurang 25. 5 kali 4 20 joule. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut di bidang horizontal kasar adalah 20 joule. Berbeda kan dengan yang sebelumnya tadi? Yang sebelumnya lebih besar usahanya karena nggak ada gaya gesek. Ini ada gaya gesek di bidang kasar sehingga lebih kecil. Berikutnya,
Nah, silahkan dicoba anak-anak. Nih, masanya 50 kg. Kemudian perpindahannya 40 meter. Ya, gayanya 100 Newton, membentuk sudut 37 derajat. Nah, ini Ibu pakai 37 derajat. Jadi harus dihafal ya, sin, cos 37 derajat. Kalau dia cos 37 itu 4/5. Ya. Kalau sin 37 dia 3/5. Itu harus diingat. Jadi kamu pakai cos 37 yang 4/5. Berapa hasilnya? Ayo yang Bu, saya dapat 1200 Joule, Bu. Ya itu yang benar, 1200 Joule. Dapat dari mana, Febri? Coba jelaskan sedikit. Teman-teman yang lain boleh sambil dicatat ya. Berapa? Gimana caranya? Siap, Bu. 100 dikali 3 cos 37 derajat kan 4/5. Jadi 400/5 sama dengan 80. 80 dikurang 50 sama dengan 30 dikali 40 sama dengan 1200. Oke, benar ya jawabannya tadi 1200 Joule. Oke, karena sudah bisa, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini usaha oleh gaya yang membentuk sudut tapi bidangnya miring ya. Perhatikan, beda bidang miring dengan bidang datar atau horizontal. Ini bidang miring, contohnya seperti ini. Ini ada sudut di sini. Ini bidang miring, jadi kamu lihat bidang tuh yang ini. Kalau yang tadi kan bidangnya karena datar ya langsung ini datar. Ini bidang miring, jadi kamu posisinya memandang yang miring ini. Nah, dia meluncur ke bawah. Di bidang licin lagi, kalau meluncur di bidang licin ya cepet ya, nyes gitu, dia cepat turun. Posisi akhirnya di sini, posisi awalnya di sini. Nah, untuk gayanya kamu gambar. Jadi kalau untuk bidang miring itu digambar. Ada W, gaya berat yang selalu ke bawah. W itu massa kali gravitasi. Kemudian kamu proyeksikan ke sumbu Y. Coba proyeksikan ke sumbu Y. Sumbu Y di sini. Nah ini sumbu Y-nya. Kalau sudutnya di sini, berarti sudut berhadapannya di sini. Nah, jadi apa dia di sini? Cos apa sin? Kalau untuk menentukan sudut, jangan kamu lihat X dan Y-nya, itu nggak menentukan. Yang menentukan itu dekat jauhnya sudut. X itu tidak selalu cos dan Y itu tidak selalu sin. Yang menentukan sin dan cos itu adalah dekat tidaknya sudut. Ini sumbu Y nih, tapi dia dekat dengan sudut. Ini sudutnya di sini, jadi dia jadi apa? Dekat sudut cos ya. Jadi nanti dia menjadi MG cos alpha atau W cos alpha. Lalu kita proyeksikan yang sejajar sumbu X di sini. Dia jauh nih, sudutnya di sini. Sedangkan gayanya di sini. Menjadi apa dia? Sin apa cos? Siap sin, Bu. Sin ya. Jadi MG sin alpha. Nah, F ini arahnya ke bawah. Dan ada MG sin alpha, sehingga F ini sama dengan MG sin alpha. Ya, jadi harus diingat bahwa untuk bidang miring, apa saja bidang miring yang sejajar dengan bidang itu adalah MG sin alpha. Nah, arah F-nya sama, berarti F sama dengan MG sin alpha. Arahnya ke bawah, ini adalah S-nya. Nah, sehingga kita bisa ambil formula yang sejajar bidang itu adalah MG sin alpha dan S. Ini aja yang sejajar bidang, ya. Bidangnya kan miring. Nah, yang sejajar bidang adalah MG sin alpha kali S. Nih, sebuah benda massa 2 kg meluncur ke bawah. Nah, berarti kasusnya sama seperti ini ya. Dia meluncur ke bawah, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Ayo, siapa yang dapat? M-nya karena nggak ada dikasih tahu F ya, jadi langsung M. M-nya 2, G-nya pakai 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kamu kalikan dengan sin 30. Jadi nggak pakai cos karena bidang miring licin. Nah, baru kamu kalikan dengan S-nya 2 meter. Sin 30 berapa? Setengah, Bu. Setengah per 2. Nah, dapat kan hasilnya? Berapa jadinya? Siap, saya dapatnya 20 Joule. 20 Joule. Dari mana? Siap, Bu, itu kan massanya 2 kilo. Terus gravitasinya 10. Terus
sin 30 itu kan setengah. Jaraknya 2 meter, jadi setengah sama 2 tuh dicoret gitu, Bu. Jadi 1 ya. 20 ya. Oke, boleh. Oh, dikali juga boleh. Hasilnya juga sama. Ya, benar ya. Jawabannya 20 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya membentuk sudut pada balok bidang miring tersebut adalah 20 Joule. Next, lanjut. Kita lanjut, tapi di bidang yang berbeda. Ini licin, ini bidangnya kasar. Nah, apa bedanya tadi licin dan kasar? Apa yang ditambahkan? Di bidang kasar, gaya geseknya. Ya, perhatikan gambar ya. Nah, ini meluncur agak lambat dikit dibandingkan dengan licin tadi. Licin tadi nyus, yang ini agak lambat karena ada gaya geseknya. Ini selalu kita gambar. Kalau bidang kasar ada gaya normal. Gaya normal ini tegak lurus dengan bidang, ya. Lalu ada W yang ke bawah. Nah, seperti tadi sama dekat sudut cos, yang jauh dari sudut sin. Nah, cuman ditambahkan 1, ada F gesek arahnya ke atas. Jadi sama formulanya kayak tadi, cuman kamu tambahkan dikurang dengan F gesek karena bidangnya kasar. Jadi ada tambahan MG sin alfa dikurang F gesek baru dikali S. Ya, langsung saja ke soalnya. Soalnya sama kayak tadi, anak-anak masih pakai data yang tadi, hanya ditambahkan ada G gesek di sini. Data tadi berapa dapatnya? Ya, untuk F-nya MG sin alfanya dapat berapa? Dikurangi dengan gaya geseknya 5 Newton baru dikali dengan 2 meter. Nih. Siap 10, Bu. 10. Oke, kita cek. Nah, 2 kilo kali 10 tadi ya. Dikali sin 30 dikurang 5 kali 2. Nah, ini tadi 2 kali 20 sin 30 setengah dikurang 5 dikali 2. Benar, jawabannya 10 Joule. Oke, baik. Next, lanjut lagi. Masih di bidang miring, tetapi arahnya berbeda. Kalau ini bendanya jatuh, meluncur ke bawah. Sekarang bagaimana kalau bendanya itu didorong ke atas? Dia didorong ke atas, F-nya ke atas, sama posisinya, tapi yang ini yang jadi awal, yang ini jadi akhir. Terbalik ya, kalau yang tadi posisinya berbeda. Karena dia meluncur, yang ini posisinya didorong. Tetap sama, W-nya ke bawah. Lalu ada MG cos alfanya di situ dan ada F MG sin alfanya. Tapi S-nya ke atas. Nah, kalau seperti ini apa yang ininya? Yang sama, yang sejajar adalah FF ke atas, tapi ada MG sin alfanya yang ke, berarti dia dikurang ya, karena panahnya berlawanan. Nah, kalau khusus untuk benda yang ditarik ke atas, dia F dikurang dengan MG sin. Kenapa dikurang? Karena MG sin alfanya ini berlawanan arah dengan F. Jadi dia dikurang MG sin alfa baru dikalikan dengan jaraknya atau perpindahannya S. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Benda dengan massa 2 kg didorong ke atas. Nah, jadi diperhatikan soal ya. Kalau dia dibilang didorong ke atas, nah, bidang miring licin gayanya 30 Newton. Nah, ini langsung dia sebutkan ada gaya. Ada 30 Newton, berarti F-nya sudah ada. F-nya ada, yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda bergeser setiap 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan. F-nya ada, masanya ada, gravitasi gunakan 10. Berapa? Siap 40. 40 Joule. Coba kita cek ya. Dari mana dapat 40 Delia? Siap, itu kan F-nya itu 30, kita letakkan di depan, habis itu dikurang dengan massa kali gravitasi dikali sin A-nya. Sin A-nya diubah jadi 30 derajat jadi setengah. Jadi setengah dikalikan 2 dikalikan 10, hasilnya 10.
10 kita Itu 30 dikurang 10 sama dengan 20. 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Oke, pintar. Bener ya jawabannya. Nah itu sebenarnya simple aja sih, mudah aja. Asal jangan kamu sampai salah rumusnya ya. Tergantung dari kamu tadi menggambarnya bagaimana, jadi pasti nggak bakalan salah. Yang penting rumusnya bener dulu. Kalau masalah masukin angka mudah aja, tinggal masukin angka. Tapi rumus nggak boleh salah. Ingat, soalnya apa? Kalau dia bidang miring didorong ke atas ya seperti ini rumusnya. Kalau dia tadi meluncur ke bawah, rumusnya hanya MG sin alfa kali S aja ya. Jadi beda. Yang didorong dan yang meluncur beda. Baik, ini berarti hasilnya 40 Joule. Tadi licin, sekarang kasar. Nah, kalau kasar tadi tambahannya gak gesek ya. Posisinya masih sama, dia didorong ke atas. Posisi akhirnya ke atas, awalnya di bawah. Nah, sama ada gambar N, ada W cos, ada MG sin. Nah, tapi ada tambahan satu, yaitu gaya gesek. Kalau tadi gaya gesek saat meluncur dia ke atas, nah ini saat didorong berarti gaya geseknya ke bawah. Ya, nah itu di sini. Jadi nanti ada F positif dikurangi MG sin dikurangi lagi dengan F gesek. Jadi bedanya tambahannya tambah dikurang dengan F gesek. Baru dikali S. Ya, F MG sin alfa min F gesek kali S. Ini kita masuk ke soal. Sama soalnya kayak tadi, cuman ditambah gaya gesek. Ya, kalau kamu masih punya data yang tadi, tinggal dikurang 5 baru dikali 2. Apalagi nih yang udah dapat? M-nya 2 kg, S-nya 2 meter, alfanya 30 derajat, F-nya 30 Newton, F geseknya 5 Newton. Siap 30, Bu. 30. Kita coba ya, lihat ya. F-nya berapa tadi? 30. Siap 30. Lalu M-nya coba Delia dijelaskan. Itu kan masanya 2 kilo. 2 kilogram dikalikan setengah, jadi dikalikan 10 jadinya 10. 30 dikurang 10 dikurang 5 itu 15. Lalu dikalikan dengan 2 jadinya 30 Joule. Iya benar ya, 30 kurang 10 dikurang 5 dikali 2 itu adalah 15, dikali 2 adalah 30 Joule. Oke, jadi hasilnya adalah 30 Joule. Udah. Untuk yang bidang miring sudah, yang tadi meluncur, sekarang yang didorong. Nah, kita lihat contoh soal ini. Contoh soal ini adalah dia didorong ya, didorong ke atas. Dia ada gaya geseknya 3,2. Gaya konstannya 30, M-nya 2. Sudutnya 37 derajat. Sudut, ingat kamu pakai yang sin. Sin 37 berarti yang 3/5. Oke, silahkan disimpan. Silahkan disimpan soal ini, kamu hitung lagi nanti setelah ini. Kita lanjut ya. Kita next ke berikutnya. Ini yang perkalian titik atau dot. Ya, jadi aturan perkalian dot seperti ini. I dot I sama dengan J dot J. Jadi titik ini dibaca dot ya. Sama dengan K dot K sama dengan 1. Jadi kalau sudah I kali I itu pasti 1. Tapi sebaliknya kalau I kali J atau J kali I itu sama dengan 0. Kita coba. Ini, sebuah gaya F2I plus 4J Newton melakukan usaha R yang membuat berpindah itu 5I plus HJ meter. Usahanya 30 Joule. Tentukan nilai A-nya. Oke, perhatikan ini cara penyelesaiannya. Kita masukkan dulu, F-nya adalah 2I plus 4J, R-nya adalah 5I plus AJ, usahanya W. Kita jawab. Nah, W atau usaha sama dengan vektor F dot vektor perpindahan. Ya, ini dibaca dot.
Nah, masukkan nilainya, W-nya adalah tadi 30. Masukkan, F-nya adalah 2I plus 4J dot 5I plus AJ. Nah, ini sama dengan persamaan kuadrat ya. Perkalian persamaan kuadrat. Baik, kita coba kalikan satu persatu. Sekarang kita kalikan yang 2I dan 5I. 2 dikali 5 adalah 10. Ingat, I dot I itu 1. Berarti dia 10 dikali 1 ya. Sekarang berikutnya adalah 2I dot AJ. Ya, 2 dikali A adalah 2A, I dot J itu 0. Jadi dia 2A plus 0. Terus, yang 4J dot 5I. Nah, ini 4 kali 5 adalah 20, tapi J dot I itu 0. Berarti dia 20 dikali 0. Terakhir, 4J dot AJ. 4A J dot J itu adalah 1. Berarti 4A plus 4A dikali 1. Langsung saja kita jumlahkan. 10 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4A. Nah, kalau untuk mempermudah anak-anak, jadi kalau seperti ini, kamu untuk mempermudah langsung saja yang I dan I saja. I dan J dan J aja yang dihitung. Yang di bagian tengah nggak usah dihitung. Kenapa? Karena sudah pasti nilainya 0. Ya, jadi yang dihitung adalah nanti 2I dot 5I atau dan 4J dan AJ aja. Hasilnya adalah 10 ini kita pindah ruas ke sebelah menjadi 30 dikurang 10 sama dengan 4A. 4A sama dengan 20. A adalah 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. Jadi sudah kita dapatkan besar nilai A-nya adalah 5 satuan. Ya. Nih. Nah, usaha kalau kamu dikasihkan soal yang ada grafik hubungan antara F dan S, maka besar usahanya itu adalah luas arsirannya, luas bangunannya. Seperti ini contohnya. Nah, ini grafiknya F dalam Newton dan S dalam meter. Berapa besar usahanya? Ini usahanya yang diarsir. Nah, ini bangunan apa? Bangunan trapesium misalnya ya. Nah, dengan aturan luas yang di atas sumbu X itu positif, luas yang di bawah sumbu X itu negatif. Jadi nanti kalau ketemu luas yang di bawah X berarti dikurang. Udah, next ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Balok 50 gram ya. Bergerak sepanjang garis lurus, kemudian kedudukannya berubah-ubah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok sejauh 14 meter. Jadi dia minta sampai 14 meter. Berarti yang kamu lihat dari 0 sampai 14. Bangunan apakah ini? Ya. Ini kalau dilihat keseluruhan, ini adalah bangunan trapesium. Kalau mau dilihat satu persatu boleh. Oh, ini satu persegi panjang dan satu segi tiga juga boleh ya. Nah, nanti kalau yang ditanya sejauh 10 meter berarti kamu hanya melihat dari 0 sampai 10, yang ini abaikan, nggak masuk. Berarti cuman bangunannya cuman persegi panjang aja ya. Coba, ada dua cara mengerjakan, silahkan kamu pilih yang mana yang menurutmu mudah. Untuk cara pertama kita menggunakan dua luasan, yaitu luasan persegi panjang dengan luas segitiga. Nah, ini kita lihat ya dari sini. Ini untuk luas persegi panjangnya. Berapakah panjang dan lebar ini? Panjangnya adalah 0 sampai 10. Berarti panjangnya adalah 10 meter. Berapa lebarnya? Lebarnya 0 sampai 5. Berarti 5 meter. Ini bangunan pertama. Sekarang yang bangunan kedua, yaitu luas segitiga. Berapa alasnya? Alasnya ini dari 10 sampai 14, yaitu 4. Tingginya yang mana? Tingginya dari 0 sampai 5, berarti 5 meter. Udah, tinggal cari luas masing-masing. Luas W adalah luas dari persegi panjang, panjang kali lebar, ditambah luas segitiga, itu adalah setengah alas kali tinggi. Masukkan nilainya. Panjangnya 10, lebarnya 5. Ya. Alasnya 4, tingginya 5. Udah. Berarti 10 kali 5, 50. Setengah kali 20 itu adalah 10. 50 tambah 10 adalah 60 joule. Jadi luas
keseluruhan ini adalah usahanya sebesar 60 Joule. Ini cara pertama. Kalau cara kedua boleh, tapi kita langsung pakai luas trapesium. Nah, kita harus pakai titik dulu, ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, AB ini alas bawah, DC atau CD ini alas atas. Jadi rumus luas trapesium adalah alas bawah ditambah alas atas dikali tinggi per 2, atau AB plus CD dikali AD baru dibagi 2. Masukkan nilainya. AB itu 14, dari 0 sampai 14. CD itu adalah dari 0 sampai 10, 10. AD tingginya adalah 5 dibagi 2. 14 tambah 10 itu 24. 24 kali 5 itu 120 dibagi 2. Hasilnya sama, 60 Joule. Jadi jawabannya sama. Mau pakai yang cara pertama atau cara kedua, tergantung kamu ingatnya yang mana. Untuk luas, kalau kamu ingat luas trapesium ya mudah langsung. Kalau kamu ingatnya kurang ingat nih rumus trapesium, udah pakai yang panjang dengan sedikit. Dah, itu yang terakhir. Ini ada satu, ayo berlatih. Nah, coba dilihat dulu ya. Dilihat di sini, kamu nggak perlu lihat yang lain-lain, kamu cuma cukup lihat yang ini aja. Berapa besar perpindahan yang dia minta? Oh, di soal ini dia minta sampai dengan kedudukan 8 meter. Lihat, yang sampai 8 meter yang mana? Oh, bangunannya sampai sini. Berarti ada berapa bangunan di sini? Ada 2. Bangunan trapesium dengan bangunan segitiga. Cuman perhatikan, satu ada yang di atas, satu ada yang di bawah X. Yang di atas X ini positif, yang di bawah X ini negatif. Jadi nanti cara mencarinya, luas trapesium ini dikurangi dengan luas segitiga. Yang 6 sampai 7 ini ada nggak sih? Nggak ada. Kenapa? Artinya 6 sampai 7 meter ini bendanya diam atau tidak berpindah karena dia tidak membentuk bangunan di sini. Jadi ini kosong atau nol.